Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalimah Nur Aina, mahasiswa UT Pokjar Payaman, dengan nomor NIM 857954041, semester 2. Saya akan menjelaskan tentang gangguan membaca atau disleksia. Disleksia yaitu suatu jenis gangguan atau kesulitan dalam belajar yang pada umumnya mempengaruhi kemampuan membaca serta pengejaan seseorang, di mana seseorang mengalami hambatan atau ketidakmampuan belajar dalam membaca atau mengeja atau memahami bacaan. Sebagai contoh, tulisan yang seharusnya ditulis mobil menjadi modil, B tertukar dengan D. Motor ditulis wotro, yaitu M tertukar dengan W. Jenis-jenis disleksia ada dua, yaitu satu, disleksia development yang biasa disandang seumur hidup atau bersifat genetik, yaitu keturunan. Yang kedua, acquired disleksia, diakibatkan gangguan otak kiri membaca atau mengalami kecelakaan hingga cedera pada otak. Menurut para ahli disleksia dibedakan berdasarkan apa yang dipersepsikan mereka yang mengalaminya. Di antaranya, persepsi pembalikan konsep kata dipersepsikan sebagai lawan kata, seperti sedih menjadi senang, gemuk menjadi kurus. Persepsi disorientasi vertikal atau horizontal, yaitu huruf kata berpindah tempat ke depan, yaitu ke belakang, atau dari barisan atas ke bawah. Contoh, ibu menjadi ubi, sapu menjadi usap. Persepsi teks terlihat terbalik, seperti dalam cermin menghilang. Tidak semua anak disleksia menampilkan karakteristik seperti yang tadi disebutkan di atas. Oleh karena itu, terdapat gradasi mulai dari disleksia yang bersifat ringan, sedang, hingga berat. Ciri-ciri tanda disleksia itu kesulitan mengenai huruf atau mengeja huruf yang tertukar, misalnya B menjadi D, M menjadi W. Kedua, yaitu tertukar-tukar kata, seperti dia menjadi ada, sama menjadi masa, lagu menjadi gula. Yang ketiga, daya ingat jangka pendek yang buruk. Yang keempat, kesulitan membedakan mana yang kiri dan mana yang kanan. Kebingungan atas konsep tanda baca. Contoh, pintu harap ditutup kembali menjadi pintu harap ditutup kembali. Seharusnya kalimat perintah menjadi kalimat pertanyaan. Hambatan yang timbul pada anak disleksia yaitu gangguan konsentrasi. Kedua, hipertensi. Yang ketiga, gangguan motorik. Yang keempat, ketidakseimbangan. Cara penanganan anak disleksia yaitu di rumah maupun di sekolah. Di rumah, peran orang tua sangat penting. Satu, membacakan buku yang menarik minat anak lebih dari satu kali atau berulang-ulang, sehingga anak terbiasa dengan teks dalam bacaan buku tersebut. Yang kedua, mengamati dan membujuk anak secara halus untuk membaca buku dan mendiskusikan isinya bersama-sama, sehingga anak senang dengan isi bacaan tersebut. Sedangkan penanganan di sekolah yaitu guru mengajak anak duduk di barisan depan atau dalam jangkauan guru. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan individu siswa tersebut. Yang ketiga, manajemen kelas kecil dengan 10 anak dan 2 guru, tidak boleh lebih. Mengingat
demikian kompleksnya keadaan disleksia ini, maka sangat disarankan bagi orang tua yang merasa anaknya menunjukkan tanda-tanda seperti yang disebut di atas, agar segera membawa anak tersebut berkonsultasi kepada tenaga profesional seperti dokter anak, seperti dokter psikolog untuk mendapat saran atau penanganan yang selanjutnya. Karena semakin dini kelainan ini dikenal, semakin mudah pula intervensi yang dapat dilakukan, sehingga anak tidak terlanjur larut dalam kondisi yang lebih sulit. Begitulah penjelasan tentang disleksia dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.